Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan Bahasa Indonesia kelas 10 kali ini tentang menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apa itu interpretasi? Interpretasi merupakan bentuk penafsiran yang berisi pendapat, kesan, atau pandangan teoritis terhadap suatu hal. Interpretasi bisa dilakukan pada berbagai hal seperti lirik lagu, sikap seseorang, kebijakan-kebijakan, dan juga berbagai jenis teks. Salah satu teks yang isinya bisa diinterpretasi adalah teks laporan hasil observasi. Tujuan dari interpretasi sendiri adalah untuk meningkatkan pengertian dari suatu hal atau dalam hal ini suatu teks. Interpretasi sendiri bisa menggunakan hasil imajinasi atau penafsiran seseorang sehingga terkadang penggunaan pronomina kita bisa dilakukan. Itu ya, pengertian interpretasi. Menafsirkan kelebihan dan kekurangan teks LHO. Sebagai seorang peneliti yang menyusun laporan hasil observasi, kita harus mempertimbangkan pandangan atau penilaian orang lain. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan kita pada saat membuat laporan. Pandangan yang diberikan harus apa adanya, didasarkan pada bukti yang kuat dan dipertanggungjawabkan. Tuh. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi laporan hasil observasi. Yang pertama ada kelugasan penyampaian. Pada saat menginterpretasikan LHO, digunakan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele sehingga tidak membingungkan pembaca. Yang kedua ada kelugasan permasalahan. Sampaikan gagasan menggunakan kalimat efektif serta pilihan kata yang tepat. Yang ketiga ada kesantunan bahasa. Gunakan sikap berbahasa yang santun, hindari kata-kata yang menjatuhkan orang lain, dan tetaplah bersikap rendah hati. Yang keempat ada kelengkapan pembahasan. Pembahasan pokok permasalahan harus disertai alasan yang jelas serta didukung oleh fakta dan teori yang ada. Jadi ketika kalian ingin menginterpretasikan laporan hasil observasi, yang harus diperhatikan yaitu kelugasan penyampaiannya, kelugasan permasalahannya, kesantunan dalam berbahasa, dan kelengkapan pembahasan. Meringkas teks laporan hasil observasi. Meringkas teks laporan hasil observasi membantu kita untuk mengetahui gambaran isi laporan secara keseluruhan. Pada saat membuat ringkasan, kita perlu untuk tetap memperhatikan gagasan pokok atau gagasan umum dari penulis. Yang pertama, ada membaca teks. Bacalah teks dengan seksama untuk mengamati gagasan utama yang terdapat pada setiap gagasan. Yang kedua, ada mencatat gagasan. Catatlah gagasan yang mengandung informasi penting dalam setiap paragraf terdapat di awal atau di akhir paragraf.
Yang ketiga, menyatukan gagasan. Satukanlah gagasan yang telah diidentifikasi menjadi penjelasan yang lebih ringkas dalam paragraf. Jadi ketika kalian ingin meringkas teks laporan hasil observasi itu, diperhatikan 3 ini. Dibaca dulu, dicatat, biasanya informasi terpenting itu ada di awal paragraf atau akhir paragraf. Yang ketiga itu menyatukan gagasan, ya. Jadi identifikasikan menjadi penjelasan yang lebih ringkas dalam paragraf. Nah, contohnya, perhatikan contoh berikut, silahkan kalian baca. Boleh di-pause terlebih dahulu bacaan ini. Nah, dari teks yang sebelumnya itu, interpretasi bisa dilakukan dengan pemaknaan kembali dan menuangkannya dalam paragraf baru. Ya, dari paragraf atau teks sebelumnya. Jadi setelah kita interpretasikan, semut menjadi salah satu jenis serangga yang hidupnya berkoloni. Coba kita amati baik-baik, semut selalu berjalan beriringan bersama kelompok atau koloninya. Tubuhnya yang sangat kecil bukan berarti membuatnya lemah dan tidak bisa banyak melakukan aktivitas. Tubuh kecilnya ternyata bisa mengangkat beban yang beratnya sama dengan berat 50 kali tubuhnya sendiri. Bukankah itu hebat? Semut kecil yang terlihat lemah itu ternyata sangat kuat. Kerjasama yang dilakukan oleh semut bisa menjadi salah satu pelajaran berharga untuk manusia. Bahu-membahu untuk mengumpulkan makanan dan menjaga sang ratu. Terus dilakukan oleh semut setiap harinya. Hewan yang terdiri dari bagian kepala, dada, dan badan ini ternyata sudah berada hampir di seluruh bagian dari bumi. Jumlah mereka pun bisa diperkirakan sangat besar. Jadi dari teks sebelumnya kita interpretasikan jadi paragraf baru yang isinya seperti ini, ya. Nah, itulah pemaparan tentang menginterpretasikan. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.